Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman pejuang SKB Kementerian Agama tahun 2019? Semoga kalian semua masih tetap semangat dan selalu semangat. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, kita akan membahas semua soal-soal prediksi SKB Psikotes Kementerian Agama tahun 2019. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas soal-soalnya tanpa memanjang lebarkan kata-kata ya. Untuk soal pertama, tes potensi akademik yang kategori tes kuantitatif teman-teman. Soal pertamanya, sebuah pabrik mempekerjakan 3 kali jumlah pekerja dari tahun yang lampau. Tahun lampau jumlah pekerjanya 29 orang. Berapakah jumlah pekerja tahun ini? Nah, dilihat dari soalnya teman-teman. Soal pertama ini memang selalu soal yang paling mudah untuk kita kerjakan. Langsung saja kita kalikan berartinya teman-teman. Tahun lalu pabrik ini mempekerjakan pekerjanya sebanyak 29 orang. Sementara pabrik ini mempekerjakan 3 kali jumlah dari pekerja tahun lalu. Artinya tahun ini jumlah pekerjanya adalah 3 dikali 29. 3 kali 29 sama dengan 6, 2, 87 orang. Nah, inilah jawabannya teman-teman. Kita lihat di opsi jawabannya. Dalam pilihan jawabannya terdapat pilihan jawaban D, teman-teman. Pilihan jawaban D. Langsung kita klik pilihan jawaban D. Baik. Itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Perusahaan X didirikan pada tanggal 19 Maret 1910, tahun 1910. Yang kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1958 dibeli oleh pemerintah Republik Indonesia. Berapa lama jarak antara kedua tanggal tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini secara cepat teman-teman harus mengetahui dari tahun ke tahun. Teman-teman bisa juga melihat pilihan jawabannya. Dilihat dari pilihan jawabannya, antara A, B, C, dan D jumlah tahunnya sama. Artinya teman-teman tidak perlu menghitung jumlah tahunnya lagi. Teman-teman fokus kepada jumlah bulan dan harinya. Pertama teman harus fokus kepada jumlah bulan. Dari pilihan jawabannya antara A, B, dan C, dan D, jumlah bulannya masing-masing berbeda. Hanya ada persamaan antara pilihan jawaban C dan D, sama-sama 4 bulan. Harinya yang berbeda. Sekarang kita hitung bulannya. Dari 18 Maret ke 5 Juli, Maret ke April 1 bulan, April, Mei 2 bulan, Mei, Juni 3 bulan. Juni ke Juli tidak genap 18 teman-teman, hanya tanggal 5, artinya tidak genap 4 bulan. Nah, maksudnya bagaimana? Artinya jumlah bulannya hanya 3 bulan. Jarak antara 18 Maret ke 5 Juli, 3 bulan lebih beberapa hari. Sudah dapat 3 bulan ini teman-teman. Kita lihat
pilihan jawabannya. Di dalam pilihan jawabannya, yang pilihan jawabannya 3 bulan, hanya satu, yaitu pilihan jawaban B. Artinya teman-teman tidak perlu mencari jumlah harinya lagi. Jika teman-teman mencari jumlah harinya, ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Oke teman-teman, sudah dapat jawabannya, pilihan jawaban B. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Ini kita geser dulu lembar buramnya teman-teman. Soal yang ketiga, Bambang tinggal 1 km dari tempat kerjanya. Bila ia berjalan dengan kecepatan 3 km per jam, berapa jam yang ia perlukan untuk berjalan pergi dan pulang dari tempat kerjanya? Jika dalam 1 minggu ia bekerja 5 hari. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman langsung memperhatikan jarak. Jarak 1 km dari rumah ke kantor. 1 km. Kecepatannya adalah 3 km per jam. Artinya, dari rumah ke kantor, Bambang hanya memerlukan waktu 1/3 jam. 1/3 jam itu teman-teman 60 menit dibagi 3. Artinya 20 menit untuk jarak 1 km. Sekarang kita cari berapa jarak tempuh selama 1 minggu jika Bambang bekerja 5 hari. Artinya 5 hari dikali, ini jarak untuk pergi ya teman-teman ya. Pulangnya sama dengan 20 menit lagi. Nah, teman-teman hitung 5 hari kerja dikali 2 km. Ada didapati 10 km jarak tempuh dari rumah ke kantor selama 1 minggu. 1 hari bekerja, jarak tempuhnya pergi 1 km dan pulangnya 1 km. Artinya dalam 1 hari jarak tempuhnya 2 km. Sementara Bambang bekerja dalam 1 minggu sebanyak 5 hari. Untuk mencari jumlah jaraknya tentu 2 km dikali 5 hari. Kita dapati jarak tempuh selama seminggu itu 10 km dari rumah ke kantor. Dengan kecepatan 3 km per jam ini, berapa jam jarak yang ditempuh, berapa jam perjalanan yang ditempuh oleh Bambang dari rumah ke tempat kerja dan dari tempat kerja ke rumah? Tentu teman-teman tinggal membagi 10 dibagi 3. Nah, di sini kita dapati jumlahnya ada 3 jam lebih 1. Ini 3 jam 1/3 nih teman-teman ya. Tiga jam 1/3 jam ini sudah kita lihat tadi. 1/3 jam itu 20 menit. 20 dikali 3 60. 60 menit sama dengan 1 jam. Artinya jawabannya kita lihat di pilihan jawaban 3 jam 20 menit. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ribet untuk memasukkan rumus-rumus jarak tempuh, kecepatan
teman-teman bisa menggunakan perbandingan logika ya untuk cepat dan tepat mengisi soal psikotes SKB ini. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat, kita ganti buramnya teman-teman. Soal yang keempat, Aminah mengatur pengeluaran keuangan untuk membayar listrik, transportasi, dan air masing-masing 10%, 15%, dan 8% dari keseluruhan pendapatannya. Kemudian 20% lagi untuk menabung dan sisanya untuk keperluan rumah tangga. Besar uang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga adalah sebesar Rp3.525.000. Berapa uang yang dipakai untuk membayar air? Oke, kita cari, kita pilah-pilah dulu ya teman-teman ya. Ada tadi 10%, ada 15%, dan 8%. 10% ini untuk membayar listrik, 15% untuk membayar transportasi. Kita pakai lambang T, simbol T. Sementara 8% untuk air. Dan 20% untuk menabung. Nah, untuk menabung. Sisanya ini untuk keperluan rumah tangga. Berapa sisanya? 20, 15, 10, dan 8, totalnya 53. Sehingga sisanya ini 47%. 47% ini adalah angka nominalnya sebanyak Rp3.525.000. Untuk menentukan yang air ini tadi berapa? Karena pertanyaannya berapa uang yang dipakai untuk membayar air. Nah, ini teman-teman. Ini untuk air 8%. Kita pakai logika perbandingan teman-teman. Kalau saya menggunakan logika perbandingan. Nah, maaf tidak terlihat. Kalau saya menggunakan logika perbandingan. Ya. Ini ada Rp3.525.000 di angka 47%. Jika 8%, berapa jumlah nominal uangnya? Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak perlu teman-teman mencari total uang belanja semuanya 100%-nya berapa, baru teman-teman cari yang 8% berapa. Tidak perlu. Pakai rumus logika perbandingan. Ini kalau saya menyebutnya rumus logika perbandingan. Begini teman-teman, perhatikan. Jika 47% itu sama dengan 3.525, maka 47% itu sama dengan 3.525.000, maka 8% itu adalah, nah, teman-teman bisa menggunakan rumusnya seperti ini. Teman-teman cari 47 ini 8 kali berapa. Artinya teman-teman bagi 47 bagi 8 sama dengan 3.525 bagi X. Nah, teman-teman akan menemukan X ini sama dengan 3.525 ini dikali 47 bagi 8 itu sama dengan dibagi teman-teman. 47 dibagi 8 itu lebih kurang hasilnya 5,9 sekian. Supaya tidak ribet teman-teman mencari hasil 47 bagi 8 5, berapa, teman-teman genapkan saja 6 dulu.
Anggap saja 6, karena 4 dikali 6 itu 48. Kita buatkan 6 saja. Artinya 3525 dibagi 6. Teman-teman akan dapati perbandingan angkanya 3525 dibagi 6 kisaran 590 sekian ribu. Nah, karena ini tadi kita genapkan ke atas pembagiannya, maka dia menjadi sedikit. Kalau dinaikkan lagi, tentu ini yang berdekatan dengan 590 sekian ribu itu pilihan jawaban yang mana. Sehingga didapati yang 8% ini berapa uangnya. Kita dapati yang dekat hampir berdekatan angkanya dengan 590 ribu ini adalah pilihan jawaban A. Pilihan jawaban A. Karena di situ pilihan jawaban A itu 600 ribu. Teman-teman boleh cari dengan kalkulator, boleh cari dengan rumus apapun, teman-teman akan mendapati hasilnya pilihan jawaban A, 600 ribu. Nah, jadi itu cara cepat yang saya terapkan untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman. Teman-teman tidak perlu memasukkan rumus seperti rumus matematika, teman-teman pakai rumus logika perbandingan saja. X 600.000. Inilah jawabannya, teman-teman. Silakan buktikan menggunakan kalkulator. Baik, teman-teman. Itu dulu trik atau cara menyelesaikan soal SKB Psikotes Kementerian Agama tahun 2019 kali ini. Nanti kita akan selesaikan lagi soal-soal berikutnya di video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, share dan like ya. Share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi teman-teman yang mendapatkan faedah dan manfaat dari video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, dukung channel ini supaya admin lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.